Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Umi Sehan. Hari ini saya bikin pizza mini pesanan untuk biasa pelanggan saya. Ini pizzanya. Ini yang pada pesan. Mereka biasanya ngambil ke rumah atau saya kirim pizzanya. Ini belanjaan untuk pizza besok. Saya belanja malam-malam. Biasanya saya nyetok saus pizzanya, tapi karena lagi habis, jadinya saya harus bikin besok paginya. Ini semua perlengkapan saus. Ini bahan-bahan untuk membuat saus pizza atau saus bolognese. Kita pertama-tama merebus tomatnya dulu ya, sampai empuk. Tomat sudah empuk, bisa kita kupas kulitnya ya. Lalu bisa kita cincang halus, atau bisa juga di blender atau di chopper aja. Soalnya kalau di chopper kan nggak nambah air lagi ya. Ini kita tumis dulu bawang putih dan bawang bombaynya. Kita cincang halus supaya nanti pas di pizzanya itu jadi merata ya. Kita kasihnya tidak ada yang terlalu besar. Kita tumis sampai harum, sampai kecoklatan ya. Nah, ini karena tadi minyaknya kurang, jadi saya tambah minyaknya. Kita tumis sampai kecoklatan, sampai benar-benar matang, biar tidak bau belangu. Lanjut bisa kita masukkan tomat yang sudah kita cincang kecil-kecil atau kita potong kecil-kecil. Ini tomatnya saya pakai seperapat. Ini sudah harum, tomatnya sudah matang. Bisa lanjut kita masukkan saus tomatnya. Kalian kalau mau tambah saus sambal juga boleh, lebih enak pastinya. Ini saus tomatnya sekitar 500 gram, yaitu setengah saset aja atau setengah kemasan ya. Itu kemasan 1 kilo. Selanjutnya bisa kita masukkan gula dan garamnya. Bisa masukkan ladanya yang banyak. 1 bungkus itu rasanya lebih enak nanti. Masukkan setengah saset aja Royco-nya. Lalu kita aduk merata. Semua aduk merata, lalu bisa masukkan airnya. Saya pakai airnya 200 ml supaya tidak kebanyakan ya airnya ya. Lanjut masak sampai mendidih. Kita masukkan daun basilnya. Daun basil 1 sendok makan aja. Dan oreganonya 2 sendok makan. Ini rasanya nanti enak sausnya. Harus ada kedua bahan ini ya. Ini pokoknya harus ada. Ini penting banget untuk saus pizzanya. Masak sampai mendidih dan agak mengental. Selanjutnya bisa masukkan larutan maizena. Masak sausnya sampai agak mengental dan benar-benar matang ya, supaya dia tidak cepat basi. Ini pizzanya biasanya 3 hari masih enak, soalnya sausnya itu masaknya benar-benar matang dan benar-benar higienis pastinya. Saus pizzanya sudah matang, lanjut kita bikin buat roti pizzanya. Ini margarin pakai takaran sendok ya, nanti ada di catatan di deskripsi ya.
Ini juga kira-kira garamnya segini ya ukurannya sendok, tapi saya juga ada ukuran mili timbangan. Ini raginya saya pakai merek Permimpan. Lalu ini gula pasirnya. Nah, kalau ukuran sendoknya segini ya. Nah, kita tes dulu raginya. Kasih 1 sendok makan gula. Ini pakai air biasa aja. Biasanya kalau sekitar 5 menit dia sudah berbusa, berarti raginya aktif dan bagus. Nah, ini sudah berbusa ya. Dia berarti bagus banget, Bang. Telurnya kita pakai 2 ya. Ini ukurannya biasanya telur dan air sekitar 600 ml atau bisa kurang ya, sesuai kalian terigunya. Jangan lebih dari 600 ml karena nanti akan kelembekan. Nanti saya sisain sedikit airnya. Nah, kita masukkan semua bahannya. Kasih gula pasir. Menteganya sebenarnya sih kalau dari awal dikasih juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Nggak bakal bikin itu adonannya tidak ngembang. Tapi nanti saya kasih pas tengahnya aja nih menteganya. Nah, saya singkirkan dulu ya menteganya. Kita masukkan semua raginya. Kasih semuanya. Selanjutnya bisa kita masukkan telur dan airnya. Kita masukkan sedikit demi sedikit dulu ya. Kita lihat dulu adonannya gimana. Biasanya nanti saya akan kurangi sedikit airnya sekitar 20 ml atau 30 ml. Kita lihat dulu. Ini timbangan terigunya pas banget. 1 kilo. Kalau dengan timbangan digital. Biasanya kan kalau di warung itu timbangannya itu pakai yang bukan digital ya. Biasanya agak beda dengan timbangan digital. Nah, ini kita sisakan sedikit airnya. Tidak kita pakai soalnya sudah pas ini adonannya. Tidak kelembekan dan juga tidak terlalu keras. Karena kalau kurang air juga nanti dok pisangnya ini susah sekali untuk mengembang. Dia akan rada mengeras. Kita tutup dulu sampai mengembang. Ini sosisnya saya pakai yang merek Asimo. Merek apa aja ya bisa, sesuai dengan harga jualnya aja. Cari sosis yang terjangkau. Ini sosisnya lumayan enak rasanya. Selanjutnya saya pakai keju cheddar. Kita parut agak besar ya, supaya nanti tampilannya cantik. Karena kalau terlalu halus nanti tidak terlihat ya pas dipanggang. Saya pakai mayo McLouis. Kita iris-iris bombaynya untuk topping pizzanya. Selanjutnya saya akan goreng sosisnya. Sosisnya kita goreng supaya nanti tampilannya cantik, tidak pucat dan rasanya lebih enak pastinya. Pizzanya tidak cepat basi, dia akan tahan selama 3 hari. Ini adonan pizzanya sudah mengembang. Ngembangnya bagus ya. Agak lengket itu dikit karena saya tidak kasih minyak. Biasanya kalau dikasih minyak biasanya tidak lengket, tapi karena saya kelupaan jadi dia lengket, tapi tidak masalah ya. Ini adonannya saya timbang 31 sampai 32 gram.
timbangannya bagus banget. Kalian harus punya. Ini kita bulatkan atau rounding semua adonan pizzanya supaya dia nanti bulatnya bagus, tidak ada yang mekar di pinggirnya ya, atau terbuka di pinggirnya. Kita bentuk seperti ini, jangan ada yang kelipat-lipat. Selanjutnya saya ambil dog yang sudah diistirahatkan ya. Dia kalau sudah diistirahatkan gampang banget untuk ditekan. Dia tidak akan melawan ya, istilahnya gitu. Dia akan lemas. Karena kalau adonan terigu gitu, kalau diistirahatkan dia akan lemas, akan bagus nanti hasilnya. Dan jangan lupa ditutup supaya adonannya tidak kering. Kita tekan-tekan semuanya. Nanti habis ini kita istirahatkan dulu supaya dia lemas adonannya. Jadi gampang untuk dibentuk. Lalu ini yang sudah diistirahatkan bisa kita tekan-tekan pinggirannya seperti ini ya, agar di pinggirannya agak bentuk seperti ini. Lalu bisa kita tusuk-tusuk dengan garpu supaya tidak ada udara yang terperangkap. Kita tekan-tekan semuanya. Ini saya bikin sekitar 56 pizza sendirian bikinnya. Pokoknya harus cepat selesai pesenannya. Kita tekan-tekan pinggirannya seperti ini. Bagus pastinya nanti kalau dia bentuk roundingnya itu bulat. Tidak ada yang pecah di pinggirannya. Kalau sudah mengembang, bisa kita kasih saus pizzanya. Kita kasih topping sosis, bombay, keju, lalu terakhir kita kasih mayones. Enak banget ini. Banyak yang suka dengan pizza ini. Mayonesnya agak tebal ya, supaya pas di open dia tidak hilang. Setelah ditopping, kita istirahatkan dulu sampai pizzanya ini benar-benar mengembang, supaya nanti pas di open hasilnya bagus dan menul. Ini pertama kita open selama 8 menit. Sebelumnya ovennya sudah dipanaskan dulu ya selama 15 menit. Ini dengan suhu sekitar 180 sampai 200 Celcius. Ini yang sudah 8 menit bisa kita ganti posisi. Yang di atas kita rubah ke bawah, dan yang dekat pinggirannya biasanya kan kecoklatan ya. Kita putar posisinya supaya dia tidak gosong. Kalian juga harus tahu panasnya oven kalian ya. Biasanya beda-beda juga. Sudah di oven selama 8 menit, kita oven kembali selama 4 menit. Pokoknya total ovennya itu sebanyak 10 menit sampai 12 menit ya. Kita tes dulu bawahnya itu sudah kecoklatan belum. Kalau belum kecoklatan bisa kita oven kembali sebentar aja. Ini pizza yang sudah matang. Bisa kita dinginkan dulu ya di suhu ruangan. Kalau sudah dingin bisa langsung kita masukkan ke dalam plastik OPP. Plastiknya ini ukuran 12 cm. Tadi saya pakai cetakan pizzanya ukuran 12 juga ya.
pas banget, cantik banget ya pizzanya. Ini kita kemas ke dalam kardus. Isi kardusnya ini 11. Biasanya dia pesannya 10, saya kasih bonus 1. Kita pasang stiker supaya tampilannya lebih cantik. 1 kilo terigu biasanya menghasilkan 56 pizza. Pizzanya enak banget, kalian harus coba resepnya. Ini empuk pokoknya, bisa tahan selama 3 hari. Terima kasih ya sudah menonton channel YouTube Umi Sehan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.